Sebagai bukti nyata pengembangan program Daya, maka terwujudlah program relawan yang melibatkan partisipasi manajemen dan staf Bank BTPN bertajuk Sahabat Daya. Dan untuk kiat sehat, maka berikut langkah-langkahnya. Halo, saya Alia. Saya sedang mengikuti kegiatan Sahabat Daya. Mau tahu seperti apa? Yuk ikut saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alia dari BTPN Pusat. Maksud kunjungan saya ke sini adalah sebagai Sahabat Daya di cabang Bapak. Terima kasih Bu Alia atas kunjungannya ke cabang kami. Kami sudah dapat informasi dari tim pusat bahwa Ibu menjadi tamu kita di dalam Sahabat Daya hari ini. Dalam acara Sahabat Daya hari ini, Ibu wajib memaparkan modul tentang kiat sehat kepada para pensiunan atau purna bakti. Dalam hal acara tersebut, Ibu wajib menjawab akan segala pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, Ibu didampingi oleh tim dokter kita. Dan kami akan kasih waktu untuk Ibu selama 20 menit. Ya, mungkin ada yang Ibu tanyakan kepada saya. Saya rasa penjelasan Bapak sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih sekali ya, Pak. Ayo, mari saya antar, Bu. Mari, Pak. Semangat pagi. Apa kabar? Semangat pagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu para pensiun purna bakti. Selamat datang di kantor BTPN Bekasi. Pagi ini kita kedatangan tamu, Ibu Alia dari kantor pusat sebagai Sahabat Daya. Sahabat Daya ini adalah dari karyawan BTPN yang ingin berbagi kiat sehat untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Alia. Terima kasih Pak Dompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Apa kabar? Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya meluangkan di pagi hari hadir di sesi pagi ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu dari kiat sehat, olahraga. Apa yang harus dilakukan untuk olahraga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama-tama, kita harus tahu dulu, apa sih manfaat olahraga? Ini ada 3 manfaatnya. Menjaga berat badan normal. Kenapa berat badan normal? Karena kalau kita olahraga, otomatis semua kalori, lemak yang ada dalam tubuh kita akan terbakar. Sehingga akibatnya adalah berat badan kita akan selalu stabil. Lalu yang kedua, menurunkan dampak penyakit. Kalau kita rajin olahraga, otomatis namanya penyakit jantung, diabetes, atau bahkan kolesterol, itu tidak akan ada dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan mobilitas, kelenturan, dan keseimbangan. Kalau kita biasa olahraga, otomatis tubuh kita lebih lentur, tidak kaku. Terus yang kedua, kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini ada 3. Yang pertama, tidur lebih nyenyak. Kenapa? Kalau kita olahraga, otomatis semua anggota tubuh kita itu semua fresh. Kalau kita fresh, pikiran tenang, otomatis tidurnya juga lebih nyenyak, gitu ya. Terus yang kedua, meningkatkan mood dan percaya diri. Kalau kita olahraga, itu semua emosi pada saat sebelum olahraga akan keluar. Sehingga yang keluar adalah rasa percaya diri kita dan mood yang negatif bisa hilang, timbul sikap positif. Lalu yang ketiga, otak tetap aktif dan mempertahankan daya ingat. Kenapa? Kalau kita olahraga, otomatis semua aktivitas dalam tubuh kita itu bergerak dan mengalirkan oksigen ke seluruh organ tubuh, sehingga nantinya otak juga akan lebih tetap aktif gitu ya.
untuk usia Bapak dan Ibu yang sudah tidak muda lagi, olahraga apa yang cocok? Berjalan. Ya. Terus yang kedua, olahraga air. Terus yang ketiga, senam. Nah, untuk senam orang tua atau usia manula yang disarankan adalah senam low impact. Yang keempat, senam tai chi. Selama olahraga, Bapak dan Ibu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengkonsumsi isotonik setelah berolahraga. Sebenarnya pada saat kita olahraga, itu kan semua cairan tubuh keluar dan harus diisi kembali. Nah, untuk mengisi kembali sebenarnya tidak perlu menggunakan isotonik. Yang baik adalah dengan air putih, zat gula tambahan, yang efeknya nanti bagi Bapak dan Ibu adalah penyakit diabetes. Lalu yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan berat sebelum olahraga. Yang idealnya kita olahraga didahului dengan makan 1-2 jam sebelum kita olahraga. Dan sesudahnya juga seperti itu, kita tidak langsung makan tapi harus dikasih jarak. Ya. Yang ketiga, kita harus cukupkan istirahat kita di malam hari. Saya punya pengalaman, jadi waktu itu saya pulang kerja selalu malam selama 3 hari berturut-turut, lalu di hari keempat saya harus olahraga. Saya ngambil kelas body combat, kebetulan saya suka olahraga berat gitu ya. Dan itu efeknya pada saat saya olahraga yang ada saya pusing, keliengan, berasa kayak gempa bumi. Padahal itu ternyata efek dari pikiran saya yang kurang istirahat gitu ya. Terus yang keempat, nah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai penyakit yang berisiko tinggi seperti penyakit jantung dan hipertensi, harap hati-hati ketika akan berolahraga, harus konsultasi dulu dengan dokter. Apa olahraga yang tepat di usia bapak dan ibu-ibu yang mempunyai penyakit jantung dan hipertensi. Demikian penjelasan saya, semoga menambah manfaat dan bapak-bapak dapat memahami dengan jelas. Terima kasih. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Saya bernama Sri Suharti, Purnabakti Cabang BTPN Bekasi. Saya akan bertanya, ketika kita selesai olahraga, meminum cairan isotonik, apakah akan membalikan cairan tubuh kita kembali? Itu saja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga, yang baik itu adalah kita minum air putih. Kenapa air putih? Kenapa air putih yang harus kita konsumsi? Itu adalah sumber energi kita. 80% dari kondisi tubuh kita dipenuhi oleh air. Dan sumber air yang paling baik adalah air putih. Isotonik tidak baik. Kenapa? Karena isotonik itu mengandung bahan pengawet. Yang pertama ya. Yang kedua, pemanis buatan. Kalau kita konsumsi itu setelah olahraga dan ibu rutin menggunakan itu, larinya nanti akan ke diabetes ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak harus biasakan setelah olahraga minum air putih. Demikian penjelasan saya. Mungkin Dokter Khalik ada yang mau ditambahkan? Silakan dokter. Ya, Ibu Sri, memang kadang-kadang kita salah kaprah melihat promosi di TV atau di koran tentang minuman berisotonik atau minuman yang bisa mengganti cairan. Padahal sebetulnya yang penting bagi tubuh cukup cairan yang keluar karena berkeringat itu aktivitas kita perlu direhidrasi kembali dengan meminum air putih cukup. Jadi jangan mudah tergoda dengan iklan-iklan di masyarakat. Ibu Sri sudah manis, kalau minum pemanis buatan ini nanti bisa makin manis ya. Jadi perlu dipertegas, cukup minum air putih itu sudah sehat. Tepuk tangan lagi buat Ibu Alia ya.
Demikianlah rangkaian dari kegiatan Sahabat Daya. Menarik bukan? Apakah Anda sudah mendaftar sebagai Sahabat Daya?